Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik semesta alam yang menguasai baik yang nyata maupun yang gaib. Salat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya memulai kultum pada kali ini, saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin sekalian bahwasanya tidak ada hari raya yang diperingati dalam Islam kecuali dua hari, yakni Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Maka bergembiralah pada hari tersebut, kumandangkanlah kalimat takbir, tasbih, dan tahmid sebagai bentuk syukuran kita terhadap hari kemenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wal ahlil Madinah yaumani yal'abuna fihima faqala qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima fa innallaha qad abdalakum yaumaini khairam aminhum yaumal fitri wa yauman nahri. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main di masa jahiliyah. Maka beliau berkata, aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai dua hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, sekitar 14 abad yang terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, tidak hanya bagi umat Islam, tapi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya hari ini adalah hari di mana Al-Quran pertama kali diturunkan di bumi melalui perantara Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Bulan Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Huda atau bulan petunjuk karena wahyu yang pertama kali diturunkan di muka bumi. Adapun Al-Quran tersebut hanya berisi dua hal, yakni petunjuk hidup bagi manusia dan juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini jangan disalahartikan bahwa Al-Quran akan senantiasa melindungi seluruh manusia. Tentu saja tidak benar. Mengapa demikian? Karena manfaat dari Al-Quran hanya berlaku bagi orang yang bertakwa. Jadi Islam saja tidak cukup untuk membuat kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Jadi, seluruh umat Islam jangan tersinggung dalam hal negatif mengenai pendapat ini. Karena Islam saja tidak cukup untuk kita, tapi juga harus dibarengi dengan ketakwaan. Kesimpulannya ada pada surah Al-Baqarah, surah yang pertama kali kita baca pada saat membuka mushaf Al-Quran, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kembali kepada bulan Ramadan dan kitab-kitab Allah. Bulan Ramadan juga dikenal dengan nama bulan Wahyu, yakni bulan di mana seluruh kitab-kitab Allah pertama diturunkan. Tidak salah jika bulan ini memiliki timbangan yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa beberapa kitab suhuf atau Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam diturunkan pada permulaan bulan Ramadan. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada malam ke-6. Sedangkan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada malam ke-13 Ramadan. Kemudian seperti yang kita ketahui, Al-Quranul Karim diturunkan pada malam ke-17 Ramadan di Gua Hira melalui perantara Jibril. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surah Al-Baqarah mengenai Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, membaca Al-Quran satu huruf saja merupakan satu kebaikan bagi pembacanya. Kemudian, kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Artinya, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat yang serupa. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Jika saja pahala yang dikerjakan manusia dapat dimatematikan, maka bayangkan berapa banyak angka yang didapatkan ketika membaca satu surah, sedangkan satu huruf saja sudah merupakan kebaikan yang dilipat gandakan. Pahala membaca Al-Quran tidak hanya sebatas itu, bahkan orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Hal ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang Islam yang baik adalah mereka yang senantiasa mempelajari Al-Quran, membenarkan bacaan, dan mengamalkan perintah yang ada di dalamnya. Tidak ada batasan usia dalam mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran dipelajari sampai mati saja belum tentu bisa menguasai seluruhnya, apalagi kalau tidak. Kepada Bapak dan Ibu, apa kalian masih mempelajari Al-Quran atau masih tergolong orang-orang yang menyatakan bahwa belajar ngaji hanya untuk anak-anak, sedangkan orang tua tidak perlu lagi? Kalau masih dalam golongan ini, marilah hijrah. Manfaat dari mengalalkan Al-Quran sangatlah banyak. Jika Rasulullah SAW memiliki 2 warisan setelah beliau wafat, hadis adalah warisan yang masih perlu ditimbang, karena ada juga yang palsu, ada yang lemah, akan tetapi Al-Quran adalah warisan yang dijaga keasliannya hingga akhir zaman. Al-Qur'anu syafi'un musyaffa' wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu syaqahu ilan nar. Artinya, Al-Quran adalah obat dari segala obat. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia akan menuntunnya ke surga. Dan barang siapa yang membelakangi Al-Quran, maka Al-Quran akan menjerumuskannya ke jurang neraka. Jika surat kabar atau koran yang datang tiap hari ke rumah kita bisa kita baca di pagi hari, padahal informasi di dalamnya terkadang tidak penting sama sekali, bahkan ada informasi yang salah, mengapa Al-Quran yang sudah dijamin kebenarannya dan disertai dengan ilmu yang sangat penting, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kita tinggalkan? Mari hidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perilaku saya undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.